Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bertemu lagi bersama gue, Luis, di podcast Ruang Produksi. Gila, ini episode yang pertama sih. Mungkin kalau ada kesempatan, gue bikin episode selanjutnya. Nah, langsung aja. Jadi, sekarang kita akan berfokus kepada tema pendidikan. Oke. Di mana pendidikan ini merupakan salah satu hal yang sangat fundamental ya bagi generasi muda zaman sekarang. Ditambah dengan isu-isu yang terjadi di pendidikan seperti isu kenaikan UKT ya Mas, dan juga dan itu udah dibatalkan ya. Dan sekarang juga masih ada isu untuk penghapusan skripsi ya. Nah, sekarang gue bersama salah satu narasumber yang kompeten. Dia adalah seorang dosen di salah satu prodi di Universitas Negeri Jakarta. Boleh langsung perkenalkan diri aja, Mas? Halo, nama saya Grady. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Wah, kurang kompeten apa lagi sih? Dosen loh. Tapi kalau boleh tahu, Mas Grady ini menempuh pendidikannya seperti apa nih? Iya, jadi saya waktu S1 itu di UNJ juga ambil Prodi Pendidikan Musik. Terus S2 lanjut di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ngambil penciptaan seni, khususnya seni musik barat. Oke, seni musik barat. Nah, ini cukup menarik nih. Nah, Mas, kita kan dari dulu tuh kita pasti untuk syarat kelulusan harus skripsi ya. Betul. Syarat penilaian skripsi. Nah, menurut Mas Grady sendiri nih, skripsi itu seberapa penting? Apalagi udah menempuh S2 dong, pasti udah melewati setelah skripsi gitu ya. Gimana? Jadi memang sekarang lagi banyak ini ya, banyak isu yang berkembang kayak skripsi mau digantikan sama misalnya kayak tugas akhir atau apalah. Nah, tapi kan itu nggak bisa diganti atau digeneralisir ke semua prodi. Benar nggak? Bener. Kita setuju di situ dulu. Tidak bisa digeneralisir untuk seluruh prodi. Nah, jadi menurut saya skripsi itu ya sampai saat ini pun masih sangat penting ya. Karena ini pengalaman saya waktu di Jogja maupun di Jakarta juga, kalau kita bikin skripsi itu mau nggak mau yang pertama kita harus baca untuk sumber. Oh ya, Sumber yang kita gunakan nanti di bab 2. Terus selain membaca, kita juga harus punya wawasan tentang materi apa yang akan kita bahas di skripsi. Oke. Nah, jadi kalau kita nggak punya wawasan atau kita nggak baca, gimana kita mau nulis skripsi? Nah, gunanya skripsi untuk mahasiswa sekarang ya, selain dia bisa punya skill banyak ya. Kayak di musik misalnya, dia nggak cuma bisa main gitar atau dia nggak cuma bisa main drum, tapi dia juga bisa nulis. Jadi antara praktek dan teorinya tetap berjalan berdampingan. Nah, saya bisa kasih contoh itu karena saya punya pengalaman pribadi ya, nulis skripsi, nulis tesis juga. Jadi sampai saat ini kalau ditanya seberapa penting skripsi, ya sangat penting karena itu adalah muara atau akhir dari perjalanan ketika kuliah gitu. Nah, yang saya dapat dari Mas Grady ya, kalau misalkan skripsi itu penting, salah satunya itu karena memacu literasi dan pola berpikir kritis seseorang. Betul. Iya. Nah, tapi Mas, misalkan kita salah satu penunjang skripsi itu adalah 2 hal tadi contohnya, dan itu digantikan sama yang mirip gitu. Misalkan dibuat project penelitian bersama gitu oleh beberapa mahasiswa, project kelompok untuk sebagai tugas akhir, yang dimana otomatis mahasiswa juga dituntut untuk membaca dong, karena namanya penelitian itu harus ada dari proses bacaan untuk sumber muatan. Nah, menurut Mas Grady sendiri,
misalkan diberikan tugas akhirnya bukan skripsi, yang lain lah, contoh penugasan artikel atau gimana, itu masuk gak? Atau itu bisa mencukupi yang tadi? Iya. Jadi sebelum ngejawab itu, jadi di kementerian juga kan udah ada tuh yang kalau dari PKM tuh, kita misalnya PKM dari universitas juara nih, Mawapres ya, mahasiswa berprestasi ya, dari prodi kita udah ditunjuk sebagai perwakilan, terus di fakultas kita juara. Nah, terus di universitas juara lagi, otomatis dikirim ke nasional kan. Nah, dikirim ke nasional itu misalnya juara, kita udah nggak harus bikin skripsi. Karena apa? Karena salah satu persyaratannya untuk mengikuti itu harus ada tulisan tadi, penelitian lah. Nah, dan itu memang levelnya kalau sampai juara itu punya apa ya? Punya impact yang baik lah untuk entah dunia pendidikan, entah dunia wirausaha ataupun dunia yang lainnya. Jadi kalau ditanya seperti itu, dari situ pun udah ada jalurnya sebenarnya. Tapi kan itu nggak semua orang bisa ya. Nah, jadi kalau digeneralisir misalnya, apakah bisa seperti itu digantikan gitu misalnya? Bisa aja. Cuma memang harus ada formula untuk tiap-tiap prodi. Ya, karena di awal saya bilang tadi bisa digantikan skripsi, itu nggak ada skripsi, tapi nggak bisa digeneralisir ke seluruh prodi yang ada di Indonesia ya, karena kan ini kita nggak ngomong cuma di Jakarta atau di Jogja, tapi di seluruh Indonesia, di perguruan tinggi terutama. Nah, itu bisa aja digantikan, tapi memang harus dibikin pot-potnya, atau udah diplot nih misalnya yang humaniora seperti ini, kalau dia nggak mau skripsi dia harus ambil gini, dan yang merancangnya pun orang yang memang kompeten di bidang itu ya. Expertise ya. Iya benar, expertise. Jadi bukan orang yang gimana ya, kadang ada juga ya kita ngasih kewenangan tapi orang tersebut nggak tahu apa yang mau diwenanginnya. Nah, jadi bisa dibikin tuh misalnya ya di sosial, humaniora, eksakta, nah itu dibikin plotnya gimana caranya supaya dia bisa nggak ambil skripsi tapi bisa ambil lewat jalur lain, tapi tetap dengan dari hasil rembukan tadi yang udah diplot-plot, misalnya ini harus gimana dengan expertnya masing-masing. Berarti menurut Mas Grady ini yang paling penting itu dari skripsi itu bukan hasil akhirnya, tapi lebih ke proses penelitiannya ya, atau penulisan itu. Itu yang penting, tulisan ya dari semua itu ya. Ya, tapi saya nggak bilang hasil akhir itu nggak penting ya. Oke, iya. Itu bukan saya bilangnya. Hasil akhir itu tetap penting karena bagaimanapun orang nggak akan lihat proses kita ketika meneliti ya. Tapi ketika skripsi itu udah di print atau skripsi itu tadi udah diupload, otomatis kan jadi konsumsi publik ya. Iya. Nah, kalau skripsi itu baik, itu akan menjadi tuntunan. Kalau skripsi itu katakanlah kurang baik lah atau kurang bagus gitu hasilnya, otomatis itu akan menyesatkan kan. Iya nggak sih? Ya, benar. Nah, iya. Jadi pada intinya memang kalau skripsi itu ya harus ada tadi dua hal tadi. Nah, dalam lapangannya nih, Mas Grady lihat mahasiswa itu gini, misalkan skripsi itu beneran dihilangin. Nah, Mas Grady lihat dari mahasiswanya deh. Menurut Mas Grady, apakah layak mahasiswa tersebut lulus tanpa jalur skripsi di zaman Mas Grady dan zaman sekarang gitu? Iya sih. Karena beda kan? Betul. Beda. Karena ya sekarang kan masih mahasiswa yang mungkin dari sekolah SMA-nya masih COVID ya kan. Kalau zaman saya ya sebelum COVID itu. Sebenarnya kalau menilai secara gimana ya? Kalau kita sebagai dosen, kita akan tahu kemampuan mahasiswa sehari-hari tuh. Nah, sehari-harinya dia gimana, di kelas gimana, kan nggak cuma satu mata kuliah
Jadi dari mata kuliah lain kita bisa menilai, oh ternyata tuh mahasiswa ini kuatnya di sejarah musik misalnya, atau mahasiswa ini kuatnya di praktek gitar atau di apalah. Nah dari situ kita bisa menilai si mahasiswa ini apakah dia mampu atau apakah dia cukup kuat untuk membuat sebuah skripsi yang dimana di dalamnya harus baca, harus bisa nulis. Nah dari situ sebenarnya udah kelihatan sih, maksudnya dari hari-harinya apakah dia bisa gitu untuk lulus. Oke. Ini lumayan bagus nih karena ini menyangkut ke topik literasi ya. Yes. Ya. Betul. Topik literasi. Nah, kita tahu kalau di Indonesia sendiri, Indonesia termasuk yang daya literasi rendah nih, ya kan? Nah, padahal kita udah dilaksanakan Olimpiade PISA ya yang di Asia Tenggara. Nah, menurut Mas Gredi nih, kenapa mahasiswa itu, khususnya di bidang Mas Gredi ya, yang saya pelajarin di bidang Mas Gredi ini kan musik ya. Mahasiswa musik itu daya literasinya, oke deh, saya gak mau menilai. Menurut Mas Gredi persentasenya 1 sampai 100%. Iya, sebenarnya kalau yang saya baca kan di survei gitu di Indonesia kan, jangankan mahasiswa ya, minat baca orang Indonesia deh, coba cari itu ya salah satu yang terburuk juga gitu, malas untuk membaca, untuk literasi, dan itu dunia loh levelnya. Iya. Nah dari situ aja kita bisa tarik. Nah gimana kalau mahasiswa? Nah kalau orang umum minim literasi gitu mungkin ya, kalau nggak di bidang yang memang harus baca ya aman-aman aja gitu kan, tinggal hidup aja jalan. Tapi celakanya kalau kita sebagai mahasiswa nggak baca, atau ya baca tapi kurang literasi gitu, maksudnya ya bacanya masih sedikit, ya pasti itu akan sangat mengganggu jalannya perkuliahan pertama ya. Terus kalau untuk skripsi atau nanti ketika dia bikin penelitian, ya gimana mau neliti atau gimana kita mau nulis kalau kita nggak pernah baca. Kasarnya gini, kita nggak pernah lihat gimana wujudnya alien. Ya. Tapi kita disuruh menggambarkan bagaimana alien. Ya, kan kita nggak bisa lihat langsung alien gimana. Otomatis kan kita harus cari, searching, elaborasi dari berbagai sumber. Nah, baru kita bisa menggambarkan alien. Analoginya seperti itu sih. Gimana kira-kira? Nah, oke. Tapi ini belum menjawab pertanyaan nih. Belum menjawab pertanyaan. 1 sampai 100%. Iya. Berapa persen? Oke, kita gak usah ngomongin mahasiswa yang Mas Gredi sekarang ini ya, tapi in general deh yang Mas Gredi tahu, daya literasinya itu 1 sampai 100%, berapa persen? Ya. Kalau dihitung persen ya jujur aja Mas. Iya, masih di bawah 50% sih. Astaga. Kenapa saya bisa jawab itu? Karena setiap skripsi di depan kalimat paling awal itu pasti mahasiswa masih nulis musik adalah dan itu terjadi dari saya kuliah sampai saya mahasiswa pun kebalik ya. Ketika saya kuliah sampai jadi dosen. Iya, masih kayak gitu. Musik adalah susunan yang tertulis. Nah, itu kan saya nggak tahu ya, itu dosa turunan apa gimana. Saya nggak tahu itu dosa turunan apa memang minim literasi gitu. Kan nggak harus mulai dari situ. Bener. Nah dari situ makanya saya bisa bilang tadi ya bacanya mungkin masih di bawah 50%. Oh iya, ini juga terjadi dengan saya, maksudnya gimana? Karena saya mahasiswa komunikasi dan kalau mau jujur ya, faktanya dulu saya itu bagus dalam hal penulisan. Saya menulis akademik itu kata-katanya selalu beda, setiap artikel atau gimana selalu berbeda penulisannya.
Tapi makin kesini karena saya sudah mulai tidak memiliki waktu untuk membaca buku, jadinya ya beneran nggak ada kosakata di pikiran saya. Jadinya nulis tuh itu lagi yang keluar. Globalisasi adalah globalisasi. Iya kan? Udah pikirin globalisasi aja. Ini beneran terjadi teman-teman. Jadi nggak saya rasa gak cuma terjadi pada kita ya, tapi semua orang. Kalau kita punya kita gak menyediakan waktu buat ngebaca, kita memiliki kebuntuan dalam perbenaran kata. Jadi nggak ya kasarnya ya kosong otaknya, nggak terisi apapun. Ya bingung mau ngapain. Nggak punya cadangan data gitu kalau nggak baca. Makanya keluarnya itu lagi gitu. Itu sih bener-bener setuju banget sih. Memang dari literasi ini menurut Mas Gridi juga kalau dari literasi itu harus melalui proses membaca ya, karena ya. Tapi menurut Mas Gridi baca itu atau mencari informasi itu apa hanya melalui buku? Nah, ini memang sekarang lagi berkembang ya. Maksudnya kayak di mahasiswa kan udah nggak lagi yang teacher center gitu ya. Nggak semua harus dari gurunya gitu. Terus pertanyaannya, apakah semua informasi harus dari buku? Enggak ya. Maksudnya kalau kita jawab secara umum aja, kayak budaya koran itu kan yang koran cetak itu udah sekarang hampir jarang ditemuin. Nah sekarang bergeser ke ya banyak lah platform digital, atau ya dengan HP aja kita sebenarnya udah bisa banyak dapat informasi gitu kan. Terus kalau pertanyaannya apakah harus dari buku, saya agak mengaitkan dengan ranah akademik ya. Karena di ranah akademik sebelum dulu ada jurnal ya, pertama ada buku itu ya. Jadi memang secara gimana ya, di beberapa hal ada yang memang harus dari buku, atau misalnya dari istilahnya buku babon lah gitu. Pernah dengar istilah itu ya? Nah kalau kita mau cari teori apa, nah itu ada yang nggak bisa tergantikan oleh buku. Misalnya teori babon tentang teori apa, tapi kita harus pakai buku babon itu. Nah tapi kalau yang terbaru ini ya, sebagai akademisi memang harus baca jurnal ya, karena jurnal itu kan makin kesini ya paling up to date, makin aktual lah dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Tapi kalau media lainnya ya juga banyak juga. Mungkin kalau kita malas membaca dari buku gitu, kita bisa baca dari podcast. Bisa baca juga nggak sih? Enggak ya? Hitungannya podcast tuh bukan baca, tapi dengar audio. Iya. Nah maksudnya kalau untuk nyari informasi juga lewat salah satunya podcast ini juga bisa sih. Jadi kalau untuk cari informasi apakah harus buku sekarang, ya jawabannya udah enggak. Ya podcast ya. Jangan lupa nonton podcast. Oke, ya ini menarik sih, tapi oke, kita balik ke topik utama kita ya, tentang skripsi. Nah, tentu skripsi ini kan karena semua hal ini ada di bawah tanggung jawabnya Kemendikbudristek ya, Mas Gredi. Jadi misalkan mereka menghapus nih, misalkan kita anggaplah kita menyetujui hal tersebut, Mas Gredi menyetujui hal tersebut. Nah, tapi menurut Mas Gredi kan sekarang pemerintah udah bikin berbagai program untuk memacu dari literasi kan. Yang gampangnya seperti di sekolah ada kegiatan literasi yang dilakukan setiap pagi. Begitu juga ada cakap digital, literasi digital dibikin oleh Kemenkominfo. Nah, menurut Mas Gredi, pemerintah apakah sudah cukup efektif dalam membangun program-program untuk literasi tersebut? Jadi kalau ditanya udah ada usahanya lah ya. Maksudnya kalau dari pemerintah tuh ya udah lumayan efektif, dan memang pemerintah sedang menggalakkan itu gitu untuk ya pendidikan gitu. Nggak cuma, masalahnya kalau di sini kan nggak cuma di daerah Jakarta ya. Kita nggak tahu nih di daerah maksudnya masih yang 3T, terpencil, terluar, dan itu kita belum tahu apakah program itu sampai. Karena ya balik lagi mungkin ya di jarak kah, atau
misalnya teknologinya belum sampai di sana. Berarti fokusnya ke pemerataan dong ya. Iya, ya maksudnya kalau pertanyaan kan tadi apakah pemerintah sudah lumayan gimana? Efektif kan? Efektif. Iya, ya sudah efektif karena memang sudah ada beberapa program yang tadi udah dikatakan Luis. Ya memang program itu dikhususkan untuk ya meningkatkan minat baca siswa, terus untuk meningkatkan minat baca mahasiswa juga. Tapi ya balik lagi tadi, apakah Kemendikbudristek hanya mengatur yang ada di Jakarta, Jogja, Surabaya, Bandung. Nah, di luar itu kan Indonesia masih luas. Oh iya, benar. Berarti fokusnya di sini. Jadi menurut Mas Grady ini sudah efektif ya. Tapi memang belum merata. Belum merata karena wilayah 3T itu belum, mungkin ada yang belum terjamah ya. Nah, tapi ya udah banyak juga program-program dari kementerian yang kayak kita ngirim akademisi atau ngirim praktisi untuk misalnya mengajar di daerah 3T itu. Ya salah satunya kalau di kita nih di seni itu ada kegiatannya seniman mengajar. Seniman apa itu? Ya, mengajar. jadi seniman mengajar itu kita sebagai seniman ya tetap ada seleksi gitu, audisi. Kita bikin program pelatihan kesenian atau ya kita bisa bikin programnya kayak kalau di musik ada teori musik, dasar, ada harmoni dan lain-lain. Nah, kita mengajarkan ke daerah 3T tadi. Jadi kita beneran terjun langsung ke situ ya. Dan itu kebanyakan memang yang belum ada listrik atau ya memang masih daerah tadi 3T itu. Oke, tapi emang diakomodasikan pemerintah. Betul. Nah, itu salah satu upaya pemerintah juga tadi untuk ya itu balik lagi meningkatkan minat untuk membaca. Oke. Jadi ya dari yang tadi udah kita dengerin tuh paling penting ya literasi ya dalam hal apapun, apalagi di Indonesia literasinya masih buruk tuh. Iya. Ya dari sini mungkin ini bisa terlihat jelas ya kenapa banyak orang, mungkin yang saya tahu nggak cuma Mas Grady, ada banyak orang yang juga kurang setuju jika skripsi dihapuskan karena pada faktanya literasi kita masih kurang dan skripsi itu membantu memacu anak-anak mahasiswa atau peserta didik itu untuk membaca. Iya. Jadi yang penting itu baca ya. Walaupun di sosial media nah itu kita malah biasanya tertarik sama yang lagi viral gitu, padahal belum tentu juga yang viral itu ada isinya gitu. Iya, ada faedahnya lah gitu. Sering banget kita termakan hoax Ya, dan kita lebih suka sama informasi hoax daripada fakta atau data yang memiliki ilmu ya. Atau ada informasi yang bisa diserap di sana. Wah, ini mungkin itu salah satu efek negatifnya minim literasi, jadi kemakan hoax gitu. Oke. Ya, jadi menurut Mas Grady nih, jika memang pemerintah pada akhirnya menjadikan skripsi itu sebagai salah satu alternatif kelulusan, bukan jadi poin utama ya. Nah, menurut Mas Grady itu alternatif lain apa yang bisa dibikin pemerintah selain skripsi? Mungkin Mas Grady bisa kasih saran gitu. Ya jadi ini balik lagi ke divisi ilmu saya ya. Iya. Bidang ilmu musik gitu. Jadi kalau di musik itu terutama di Jogja ya diisi ada yang memang kita untuk bikin tugas akhir. Nah, yang dimaksud tugas akhir ini adalah ya bukan lagi dia bikin skripsi, tapi dia bikin karya. Bikin karya itu nanti dipentaskan. Nah, dipentaskannya ya seperti konser gitu. Jadi misalnya saya gitar nih, saya bikin karya di tugas akhir itu untuk dipentaskan misalnya di mana Taman Budaya Yogyakarta. Nah, itu ngundang halayak umum lah gitu, ya terbuka lah. Nah, setelah itu baru saya ujian. Nah, ujiannya itu adalah mempertanggungjawabkan karya saya. Oke, pertanggungjawabkan dalam bentuk makalah ya. Iya, dalam bentuk
ya penelitian juga sih, tapi bukan skripsi. Jadi misalnya saya bikin karya nih pengalaman pribadi ya, DRTB 2013. 2013 Ya, DRTB. 2013 itu angkatan saya. Nah, Oke. saya bikin komposisi dari situ. Saya punya ide itu karena komposer sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan itu. Nah, tapi dia sumbernya dari apa ya waktu itu ya? Kalau saya kan sumbernya dari NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, itu di angkatan saya nomor induk mahasiswanya 281513. Nah, belakangnya beda kan. Nah, saya ambil dari situ. Saya ambil melodinya dari NIM mahasiswa. Nah, terus saya tulis. Kenapa saya bikin karya seperti itu? Otomatis kan harus ada karya terdahulu, harus ada penelitian terdahulu, harus ada karya yang relevan yang mendukung karya saya. Nah, balik lagi, kalau saya nggak tahu karya apa atau komposer siapa yang bikin penelitian kayak saya juga bikin karya, ya tentu saja saya tidak punya sumber. Nah, makanya balik lagi ke baca tadi kan. Nah, baca, makanya saya bisa bikin ulasan karya itu dari mulai latar belakang, terus penelitian yang relevan, karya terdahulu, terus bagaimana teknik komposisinya, bagaimana cara membuat musiknya, terus apa aja format pemainnya atau format alat musiknya. Nah, dari situ saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dimainkan tadi. Nah, dari situ kan bisa kelihatan tuh. Ya. Saya nggak bikin skripsi kan. Enggak. Nah, tapi saya bisa dengan dua hal tadi. Yang pertama ya mempraktekkan gitu atau mempertunjukkan konser. Nah, satu lagi pertanggungjawaban karya tapi dengan ilmiah. Oke. Seperti itu. Wah. Mungkin kalau di bidang lain, nah bisa dibayangin sendiri tuh. Kalau saya analoginya seperti itu karena ya balik lagi pengalaman pribadi sih. Oke. Wah, saya pengen sih ada di bidang komunikasi ya itu ya. Jadi Gimana? Kan Luis juga bisa udah berpikir, oh kalau di komunikasi misalnya kayak di musik tadi, oh bisa kayak gitu tuh. Kebayang nggak? kalau di komunikasi ya kita kan konsentrasi saya adalah jurnalis. Oke. Iya. Menurut saya itu udah cukup dipertanggungjawabkan itu. Karena di mana kita bikin apa namanya editorial. Ya. Editorial itu setiap kata-kata dipertanggungjawabkan lah. Bayangkan sendiri jurnalis harus Iya, harus. berperang dengan independensi dan atasannya ya. Ya tapi ya itu out of record lah ya. Oke, jangan dibahas, itu bisa lebih mengerikan lagi ya. Oke, ya di waktu terakhir di 3 menit terakhir ini mungkin Mas Gredi ada saran-saran nih buat mahasiswa gimana caranya biar literasi itu bisa terbangun. Bagaimana caranya supaya Literasi. mahasiswa Ya membudayakan literasi kembali lah. Oke, iya. Ini pertanyaan yang gampang tapi jawabnya sulit nih. Eksekusinya susah nih. Iya, karena kalau kita jawab secara konseptual tuh gampang sebenarnya. Baca. Bukan. Tapi kalau pada prakteknya mungkin agak sulit ya. Nah, saya waktu itu pernah dengar juga, ini jawaban klise sih sebenarnya. Kita harus baca apa yang kita suka. Kita mulai baca dulu dari apa yang kita suka. Misalnya baca komik kah, baca tabloid kah? Tabloid jadul banget ya. Ya baca komik atau baca apapun yang awalnya kita suka. Nah, mulai dari situ baru kita bergeser ke hal-hal yang memang jadi apa ya? Jadi modal kita ketika kuliah. Entah untuk tugas mata kuliah atau nanti ketika mengetik skripsi kan. Nah, jadi memang jawaban itu klise ya. Cuma kalau saya balik lagi ke pengalaman saya, jadi saya menemukan karya yang aneh gitu. Saya belum pernah dengar karya apa sih. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik, tapi saya punya pertanyaan tentang karya itu. Ini karya siapa? Ini karya zaman apa? Ini kenapa karya ini diciptain sih? Nah, mulai dari pertanyaan situ, saya akhirnya balik ke membaca tadi. Saya harus cari sumbernya kan otomatis. Gak mungkin saya
tanya ke temen juga. Mungkin temen ada yang tahu juga, tapi kan nggak lengkap mungkin ya. Iya. Makanya saya harus cari sumber terdahulu, cari karya-karya yang terdahulu. Nah, mungkin itu bisa diterapkan di mahasiswa. Misalnya ketika ya dengar karya orang main karya ini, nah kita nggak perlu tertarik tentang itu, tapi kita harus ada yang bikin nih apa sih gitu. Nah, dari pertanyaan itu kita bakal balik untuk nyari tahu. Iya, nyari tahu. Nah, dari sumbernya, entah dari jurnal atau bisa tanya ke pakar kan, atau misalnya dari nonton. Ntar pasti ada tuh si ulasan karyanya kan. Nah, itu juga udah bisa menumbuhkan minat kita untuk membaca. Jadi ada 2 sih jawaban saya tadi, seperti itu Kakak Luis. Yang pertama itu baca yang kita seneng. Iya. Dan yang kedua, klise sih. saya pernah tahu juga yang itu. Iya, baca dulu yang favorit. Lama-lama kita bacanya komik doang sih ya. Tetap harus ada tujuannya sih memang. Tapi yang kedua ini menurut saya memang benar penting sih ya, karena berarti awalnya itu timbulkan rasa penasaran. Yes. Atau bertanya-tanya lah, ini kenapa bisa kayak gini gitu. Itu dulu aja. Oke, berarti itu literasi, tapi sebelumnya kita juga harus kritis ya, mengkritisi sesuatu. Jadi dia kan mahasiswa kan? Iya, oke. Bukan siswa kan, maha. Wah, itu pertanggungjawabannya besar sekali tuh, ada maha di depan siswa. Nah, wah, coba saya jadi siswa lagi ya. Iya, tapi memang ini menarik banget karena tentu kita, karena pada faktanya kita sebagai mahasiswa jarang sekali mengkritisi suatu hal karena kita menganggap oh itu udah rutinnya terjadi. Iya biasanya gitu. Iya udah semestinya. Kayak contoh nih misalkan kenapa pulpen ballpoint bentuknya seperti itu dari sananya. Iya. tidak ada yang menimbulkan kok gini ya, kok kenapa dari sananya kok bisa kayak gini. Nah, sebenarnya hal-hal itu yang harus kita tumbuhkan kembali. Betul. Ya. Jadi saling berkaitan. Iya, jadi jangan sampai kita sebagai mahasiswa tuh terbawa sama haluan atau dengan mudahnya terkecoh dengan hal-hal yang dari dulu ada padahal kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Berarti kita harus sering mempertanyakan kenapa dan kenapa. Balik lagi apa? Filsafat. Wah, semuanya filsafat. Balik ke induknya. Iya, oke. Jadi intinya dari Mas Grady ya, buat mahasiswa itu jika kita mau menumbuhkan literasi, yang paling pertama kita harus memunculkan pertanyaan. Oh iya. Memunculkan pertanyaan. Yang baca favorit bisa. Tapi memang semuanya itu dimulai dari rasa penasaran. Yang pasti penasaran akan hal-hal yang positif. Emang bener. Enggak, maksudnya hal negatif kan kadang ada yang menjurus kepada kesesatan kan. Benar. Jatuhnya dosa. Nah, ya, jadi kok jadi konten agama. Oke. Ya, begitu aja sobat literasi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kita sudah membahas tentang skripsi dan juga sampai menyinggung tentang poin literasi. Ya, jadi gimana caranya? Sebenarnya yang paling penting kenapa banyak orang yang memilih skripsi harus diadakan karena poin literasinya itu yang harus ada. Gitu. Ya. Sekian untuk podcast hari ini. Sebelumnya thank you Mas Grady untuk kesempatannya. Thank you juga. Keren banget nih. Kalau Mas Grady ada kesibukan ya? Iya, saya habis ini harus main di orkes. Keren banget. Saya Sempatin buat podcast ini ya? Ya. Karena itu main di konser sebenarnya nggak hari ini kan? Iya, udah lewat. Oke, kita nggak usah lanjutin topik lagi. Ntar mulai lagi nih. Oke. Sekian teman-teman semua. Sampai jumpa. Ya, maksudnya sampai juga di penghujung podcast kali ini. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Ruang Produksi berikutnya. Bye bye.